Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan saya Dianti Sekar Arum, mahasiswa semester 1 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah pimpinan yang diangkat sesudah Nabi Muhammad wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. 4 Khulafaur Rasyidin dan kisah singkatnya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengedepankan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kaum dan negerinya. Semua keputusan yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat sebelum menetapkan sesuatu. Sebelum Abu Bakar meninggal, beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khilafah. Beliau menunjuk Umar bukan asal saja, tetapi telah dipertimbangkan karena keadaan politik yang ada. Abu Bakar khawatir jika pemilihan khilafah selanjutnya diadakan seperti pemilihan khilafah sebelumnya akan terjadi situasi politik yang semakin keruh. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengedepankan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu terjadinya Baitul Mal. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yang artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan yang dijalankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, yang dimana pada kala itu wilayah Islam sudah sangat luas dan sudah banyak terpengaruh oleh masalah duniawi. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah radhiyallahu anhuma karena ia dianggap tidak menyelesaikan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya perang Jamal atau disebut sebagai perang Unta karena Aisyah radhiyallahu anha yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan perang Siffin. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan ini mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Kesimpulan dari 4 Khulafaur Rasyidin yang sudah saya jelaskan tadi adalah pada masa Khulafaur Rasyidin adalah periode keemasan peradaban Islam yang ditandai oleh pemerintahan yang adil, ekspansi wilayah, kemajuan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi, dan keberagaman budaya. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga, Islam mengalami tonggak sejarah yang penuh signifikansi, memimpin umat muslim menuju kejayaan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memimpin dengan bijak, membentuk fondasi yang kokoh bagi peradaban Islam. Periode Khulafaur Rasyidin tidak hanya ditandai oleh pencapaian militer, tapi juga oleh fondasi-fondasi keadilan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan ekonomi. Jadi keseluruhan pada masa ini membentuk landasan yang kuat bagi peradaban Islam yang akan berkembang selanjutnya dalam sejarah.
Terima kasih.